Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kota Makkah dan Madinah sebagai kota suci, menjadikan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa sebagai masjid yang paling utama, menjadikan sepertiga malam sebagai waktu paling berkesan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta, dan menjadikan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama. Begitu pula bulan ini, bulan Ramadan. Allah menjadikannya sebagai bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Dalam bulan yang mulia ini, Allah tetapkan satu malam yang kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran Surah Al-Qadr ayat 1-5. Umat-umat terdahulu Allah karuniakan mampu hidup beratus-ratus tahun lamanya, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih panjang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita cermati, walaupun usia hidup kita relatif lebih pendek, namun Allah yang Maha Adil memberikan keistimewaan pada kita melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan waktu hidup yang lebih pendek, Allah menjadikan setiap aktivitas yang kita kerjakan dapat bernilai ibadah, selama hal itu diniatkan untuk memperoleh ridho Allah serta tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Tak hanya sampai di situ, Allah pun mengaruniakan kita waktu-waktu serta tempat-tempat yang istimewa untuk beribadah, di mana tempat-tempat tersebut akan mendapatkan pahala ribuan kali lipat jumlahnya. Menunaikan sholat di Masjidil Haram berlipat ganda 10.000 pahalanya dibandingkan dengan sholat di masjid selainnya. Seorang muslim yang sholat wajib berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala 7 kali lebih banyak dibandingkan bila ia sholat sendiri di rumah. Begitu pula pahala yang diperoleh seorang muslim yang khusyuk beribadah pada Allah di malam Lailatul Qadar dijanjikan amalan yang setara dengan 1000 bulan. Pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan ibadah serupa yang ia lakukan di luar malam Lailatul Qadar. Bahwa Nabi SAW apabila 10 hari terakhir sudah masuk, maka beliau menghidupkan malam itu, membangunkan keluarganya, dan mengikat sarungnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bila Rasulullah semakin tekun beribadah di masjid saat di penghujung Ramadan, berbeda dengan sebagian umat Islam saat ini. Jumlah jamaah sholat tarawih di masjid-masjid menjelang akhir Ramadan menyusut. Alih-alih bertambah tekun beribadah dalam rangka berburu Lailatul Qadar, mereka justru sibuk dengan berbagai pernik lebaran, pakaian baru, sandal baru, oleh-oleh untuk orang tua, bahkan mobil baru yang dipersiapkan untuk mudik lebaran, dan berbagai hal lain yang menyita fokus mereka dalam beribadah di bulan Ramadan. Kita yang berharap memperoleh malam Lailatul Qadar hendaknya sudah meniatkannya sejak awal Ramadan lalu. Istilah Lailatul Qadar berasal langsung dari Al-Quran. Bila secara bahasa, Lailatul Qadar bermakna malam ketetapan. Dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuliskan ketetapan takdir tentang kebaikan, rezeki, dan keberkahan hamba-hambanya di tahun itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3-5.
Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu pula para malaikat turun dari setiap langit dan dari Sidratul Muntaha ke bumi. Kemudian mengaminkan doa-doa yang diucapkan setiap mukmin hingga terbit fajar. Inilah salah satu dari berbagai keistimewaan yang Allah anugerahkan di malam Lailatul Qadar. Di malam itu para malaikat termasuk Jibril alaihissalam turun dengan membawa rahmat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membawa setiap takdir yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di tahun itu hingga tahun yang akan datang. Lailatul Qadar adalah malam kesejahteraan dan kebaikan. Tidak ada keburukan hingga terbit fajar, sebagaimana firman-Nya. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran, Surah Al-Qadar ayat 4 dan 5. Pada saat itulah takdir tahunan setiap manusia ditentukan. Maka dari itu amat beruntunglah mereka yang khusyuk beribadah, berzikir, berdoa, memohon ampun kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Sebab malaikat mengaminkan setiap doa yang ia panjatkan kepada Allah. Dengan doanya tersebut, bisa saja Allah merubah takdir buruk yang akan menimpanya di tahun ini menjadi takdir kebaikan. Hanya doa yang mampu merubah takdir seorang hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah Ta'ala selain doa. Dan tidak ada yang dapat menambah, memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Hadits riwayat Tirmizi. Keistimewaan lainnya dari malam Lailatul Qadar ialah dilipat gandakannya pahala ibadah seorang muslim di malam itu senilai ibadah selama 1000 bulan lamanya tanpa jeda. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1-3. Malam Lailatul Qadar tidak akan bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Sebab di malam itulah Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebuah pedoman hidup seluruh umat Islam sepanjang zaman. Sebab itulah, seorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar pastilah orang yang mendapatkan cahaya petunjuk Al-Quran. Ia menjadi seorang hamba yang teguh pendiriannya dalam memegang prinsip agama, mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ia dapat membedakan mana akidah yang benar dan mana akidah yang syirik. Ia dengan ringan hati menjauhi segala larangan Allah semata untuk memperoleh ridha Allah. Begitu pula sebaliknya, dengan ikhlas ia giat beramal soleh semata mengharapkan ampunan dan ridho Allah. Tak ada satupun dari kita yang bersih dari dosa. Hampir setiap hari kita lumuri diri kita dengan berbagai perbuatan dosa, baik disadari ataupun tidak. Sebab itu, sebagai seorang hamba yang berlumur dosa, pastilah kita senantiasa berharap akan ampunan Allah. Kita akan senantiasa berupaya melakukan amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Di antara cara meraih ampunan Allah itu, Allah sematkan waktunya di saat malam Lailatul Qadar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadits riwayat Bukhari. Keinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Rasulullah sendiri menyeru umat Islam untuk menyongsong malam 1000 malam ini dalam sabda beliau, carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Hadits riwayat Bukhari. Kapan datangnya malam itu? Malam yang istimewa itu masih merupakan tanda tanya dan tidak diketahui secara pasti kapan datangnya.
Para ulama berselisih pendapat dalam menentukan Lailatul Qadar. Namun, mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di Ramadan." Muttafaqun alaih. Dari 10 hari terakhir itu, mayoritas ulama mengerucutkan pendapatnya pada malam-malam ganjilnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir dari Ramadan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga banyak dari mereka berpendapat Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Ini adalah pendapat sebagian sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, yang beliau sampai berani memastikan dan bersumpah bahwa Lailatul Qadar ada pada malam ke-27. Ia berkata, "Demi Allah, sungguh aku mengetahuinya, dan kebanyakan pengetahuanku bahwa dia adalah malam yang Rasulullah SAW perintahkan kami untuk bangun sholat padanya, yaitu malam ke-27. Hadis riwayat Muslim. Mengapa waktu Lailatul Qadar tidak ditentukan secara pasti? Dengan kata lain, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan secara tegas tanggal berapa Lailatul Qadar terjadi? Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakannya agar kita dapat memetik hikmah dari kerahasiaan Lailatul Qadar tersebut. Salah satu hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar adalah terpompanya kembali semangat beribadah umat Islam di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan dikerjakan oleh setiap muslim yang tengah berburu malam Lailatul Qadar. Pertama, dengan memperbanyak mendirikan sholat malam. Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk mengerjakan sholat malam dengan dasar keimanan, serta mengharapkan pahala yang besar. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barang siapa mengerjakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, perbanyaklah berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Berdoa agar Allah berkenan memberikan ampunan pada kita. Ada satu doa yang bisa kita amalkan, seperti yang Rasulullah anjurkan kita melafalkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika seandainya saya mengetahui bahwa suatu malam adalah malam Lailatul Qadar? Apakah yang saya baca ketika itu?" Rasulullah bersabda, "Bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf dan Engkau menyukai permintaan maaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan setiap malam malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan dan mendengarkan hafalan Al-Quran Nabi. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Telah kita ketahui bahwa Allah Ta'ala merahasiakan waktu datangnya Lailatul Qadar. Kita baru akan mengetahui tandanya setelah Lailatul Qadar itu sudah berlalu. Sebagaimana sabda Rasulullah, malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu, kita tidak perlu sibuk mencari-cari tanda Lailatul Qadar, karena kebanyakan tanda-tanda yang ada muncul setelah malam itu terjadi. Yang mesti dilakukan oleh kita adalah memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
Semoga dengan ini Allah berkenan memasukkan kita ke dalam golongan hambanya yang beruntung mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah memudahkan kita bersemangat dalam ibadah di akhir-akhir Ramadan. Dan semoga kita termasuk di antara hamba yang mendapat malam yang penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Rasul-Rasul Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3 hingga 5. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu pula para malaikat turun dari setiap langit dan dari Sidratul Muntaha ke bumi, kemudian mengaminkan doa-doa yang diucapkan setiap mukmin hingga terbit fajar. Inilah salah satu dari berbagai keistimewaan yang Allah anugerahkan di malam Lailatul Qadar. Di malam itu para malaikat termasuk Jibril alaihissalam turun dengan membawa rahmat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membawa setiap takdir yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di tahun itu hingga tahun yang akan datang. Lailatul Qadar adalah malam kesejahteraan dan kebaikan. Tidak ada keburukan hingga terbit fajar, sebagaimana firman-Nya. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 4 dan 5. Pada saat itulah takdir tahunan setiap manusia ditentukan. Maka dari itu amat beruntunglah mereka yang khusyuk beribadah, berzikir, berdoa, memohon ampun kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Sebab malaikat mengaminkan setiap doa yang ia panjatkan kepada Allah. Dengan doanya tersebut, bisa saja Allah merubah takdir buruk yang akan menimpanya di tahun ini menjadi takdir kebaikan. Hanya doa yang mampu merubah takdir seorang hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah Ta'ala selain doa. Dan tidak ada yang dapat menambah, memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Hadits riwayat Tirmizi. Keistimewaan lainnya dari malam Lailatul Qadar ialah dilipat gandakannya pahala ibadah seorang muslim di malam itu senilai ibadah selama 1000 bulan lamanya tanpa jeda. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kota Makkah dan Madinah sebagai kota suci, menjadikan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa sebagai masjid yang paling utama, menjadikan sepertiga malam sebagai waktu paling berkesan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta, dan menjadikan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama. Begitu pula bulan ini, bulan Ramadan, Allah menjadikannya sebagai bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Dalam bulan yang mulia ini, Allah tetapkan satu malam yang kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Umat-umat terdahulu Allah karuniakan mampu hidup beratus-ratus tahun lamanya, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih panjang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita cermati, walaupun usia hidup kita relatif lebih pendek, namun Allah yang Maha Adil memberikan keistimewaan pada kita melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan waktu hidup yang lebih pendek, Allah menjadikan setiap aktivitas yang kita kerjakan dapat bernilai ibadah. Selama hal itu diniatkan untuk memperoleh ridho Allah
serta tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya sampai di situ, Allah pun mengaruniakan kita waktu-waktu serta tempat-tempat yang istimewa untuk beribadah, di mana tempat-tempat tersebut akan mendapatkan pahala ribuan kali lipat jumlahnya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran Surah Al-Qadr ayat 1-3. Malam Lailatul Qadar tidak akan bisa dipisahkan dengan Al-Quran, sebab di malam itulah Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebuah pedoman hidup seluruh umat Islam sepanjang zaman. Sebab itulah, seorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar pastilah orang yang mendapatkan cahaya petunjuk Al-Quran. Ia menjadi seorang hamba yang teguh pendiriannya dalam memegang prinsip agama, mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ia dapat membedakan mana akidah yang benar dan mana akidah yang syirik. Ia dengan ringan hati menjauhi segala larangan Allah semata untuk memperoleh ridha Allah. Begitu pula sebaliknya, dengan ikhlas ia giat beramal soleh, semata mengharapkan ampunan dan ridho Allah. Tak ada satupun dari kita yang bersih dari dosa. Hampir setiap hari kita lumuri diri kita dengan berbagai perbuatan dosa, baik disadari ataupun tidak. Sebab itu, sebagai seorang hamba yang berlumur dosa, pastilah kita senantiasa berharap akan ampunan Allah. Kita akan senantiasa berupaya melakukan amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Di antara cara meraih ampunan Allah itu, Allah sematkan waktunya di saat malam Lailatul Qadar, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Keinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Rasulullah sendiri menyeru umat Islam untuk menyongsong malam 1000 malam ini dalam sabda beliau, carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Hadis riwayat Bukhari. Menunaikan sholat di Masjidil Haram berlipat ganda 10.000 pahalanya dibandingkan dengan sholat di masjid selainnya. Seorang muslim yang sholat wajib berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala 7 kali lebih banyak dibandingkan bila ia sholat sendiri di rumah. Begitu pula pahala yang diperoleh seorang muslim yang khusyuk beribadah pada Allah di malam Lailatul Qadar dijanjikan amalan yang setara dengan 1000 bulan. Pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan ibadah serupa yang ia lakukan di luar malam Lailatul Qadar. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila 10 hari terakhir sudah masuk, maka beliau menghidupkan malam itu, membangunkan keluarganya dan mengikat sarungnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bila Rasulullah semakin tekun beribadah di masjid saat di penghujung Ramadan, berbeda dengan sebagian umat Islam saat ini. Jumlah jamaah sholat tarawih di masjid-masjid menjelang akhir Ramadan menyusut. Alih-alih bertambah tekun beribadah dalam rangka berburu Lailatul Qadar, mereka justru sibuk dengan berbagai pernik lebaran, pakaian baru, sandal baru, oleh-oleh untuk orang tua, bahkan mobil baru yang dipersiapkan untuk mudik lebaran, dan berbagai hal lain yang menyita fokus mereka dalam beribadah di bulan Ramadan. Kita yang berharap memperoleh malam Lailatul Qadar hendaknya sudah meniatkannya sejak awal Ramadan lalu. Istilah Lailatul Qadar berasal langsung dari Al-Quran. Bila secara bahasa, Lailatul Qadar bermakna malam ketetapan. Dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuliskan ketetapan takdir tentang kebaikan, rezeki dan keberkahan hamba-hambanya di tahun itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus. Kapan datangnya malam itu? Malam yang istimewa itu masih merupakan tanda tanya dan tidak diketahui secara pasti kapan datangnya. Para ulama berselisih pendapat dalam menentukan Lailatul Qadar. Namun, mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di Ramadan." Muttafaqun alaih. Dari 10 hari terakhir itu, mayoritas ulama mengerucutkan pendapatnya pada malam-malam ganjilnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir dari Ramadan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga banyak dari mereka berpendapat Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Ini adalah pendapat sebagian sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, yang beliau sampai berani memastikan dan bersumpah bahwa Lailatul Qadar ada pada malam ke-27. Ia berkata, "Demi Allah, sungguh aku mengetahuinya, dan kebanyakan pengetahuanku bahwa dia adalah malam yang Rasulullah SAW perintahkan kami untuk bangun sholat padanya, yaitu malam ke-27." Hadis riwayat Muslim. Mengapa waktu Lailatul Qadar tidak ditentukan secara pasti? Dengan kata lain, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan secara tegas tanggal berapa Lailatul Qadar terjadi? Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakannya agar kita dapat memetik hikmah dari kerahasiaan Lailatul Qadar tersebut. Salah satu hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar adalah terpompanya kembali semangat beribadah umat Islam di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan dikerjakan oleh setiap muslim yang tengah berburu malam Lailatul Qadar. Pertama, dengan memperbanyak mendirikan sholat malam. Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk mengerjakan sholat malam dengan dasar keimanan, serta mengharapkan